Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah cerita tentang si pincang penunggu rumah. Baik, yang ingin tahu ceritanya bagaimana, yang ingin tahu bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Tepat pada tanggal 19 Februari, rumahku yang dulu telah roboh. Rumah ini adalah peninggalan dari mendiang kakek dan mungkin sudah beberapa puluh tahun lalu berdiri. Rumah yang bertipe seperti rumah Belanda, yang pada umumnya besar, dengan desain eksterior serta interior klasik dan elegan. Namun semenjak anak-anak kakek, termasuk ibuku, sudah mulai menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing, rumah itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian untuk keluarga ibuku dan sebagian lagi untuk keluarga kakak dari ibuku. Entah apa yang diperkirakan saat itu. Yang ku ketahui, satu rumah menjadi dua rumah yang menempel berhimpit. Namun pintu ruang tengah menuju ruang lainnya tertutup tembok yang memisahkan kedua rumah itu. Sampai pada akhirnya kakek meninggal. Rumah itu menjadi milik adik bungsu ibu. Tetapi keluargaku harus tetap mendiami rumah itu karena memang tidak ada tempat tinggal lain saat itu. Ada kejadian yang mungkin sampai detik ini masih teringat jelas, saat dimana pertama kali aku bertemu dengan si pincang. Sore itu, aku sedang beristirahat di ruang tengah, sambil sesekali melihat jam dinding. Ya, aku sedang menunggu ibu pulang dari kerjanya. Sudah beberapa jam ku tunggu, namun ibu masih saja belum pulang. Azan maghrib pun berkumandang. Aku pun beranjak bangun untuk menutup gorden jendela dan pintu. Sebab katanya, jika maghrib sudah tiba, rumah harus tertutup agar tidak dimasuki oleh jin wanita yang bernama Ummu Sabian. Begitu perintah dari keluargaku secara turun-temurun. Setelah kututup semuanya, barulah aku melaksanakan sholat maghrib. Ada sesuatu ganjalan dalam hati yang membuatku merasa tidak enak ketika sedang sholat. Tapi kutepis dengan melanjutkan secara khusyuk. Selepas sholat berakhir, apa yang menjadi kegelisahanku mulai terasa kuat. Ada sesuatu dorongan kecil agar keluar dari kamar dan melihat keadaan di ruangan tengah. Sebelum beranjak, tiba-tiba sesuatu desisan terdengar seperti berada tepat di balik pintu kamar. Desisan itu memang berada di balik pintu tempatku berdiri. Perlahan, ku buka pintu dan sedikit mengintip di sela pintu yang ku buka. Aku periksa atas dan bawah, tapi tidak ada sesuatu yang aneh. Lantas, aku keluar dari kamar dan sekali lagi memastikan bahwa yang aku dengar adalah halusinasi saja. Saat ku tutup pintu kamar dan membalikkan badan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh perempuan dengan wajah menyeramkan. Rambutnya terurai acak dan panjang sampai ke pinggangnya. Ia mendekatiku dengan menyeret salah satu kakinya. Ya, kaki sebelahnya nampak membusuk berwarna keunguan. Dan ditambah lagi banyak belatung yang bersarang di bekas luka kakinya. Ia terpincang sambil menyeringai menatapku. Sontak saja aku berteriak kencang dan menutupi wajahku dengan telapak tanganku, mencoba membaca doa untuk mengusir hantu itu. Namun, sosok itu sudah berada tepat di depanku. Sangat aneh. Tak seperti makhluk lain yang mencoba untuk menyerangku, tapi ia seperti ingin berinteraksi denganku. Aku ingin diam di sini. Suaranya serak dan lirih mengucapkan kalimat itu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Ibu mengucapkan salam dan memasuki rumah, dan sosok hantu itu sudah lenyap entah pergi kemana. Melihat kondisiku yang terduduk di lantai dan menutupi wajah dengan tangan, ibu lantas berlari dan menanyakan apa yang sudah kualami. Memang dari sejak bayi, katanya aku memiliki kelebihan yang bisa melihat makhluk gaib. Tetapi, sebagaimana sering pun, tetap saja aku ketakutan melihat mereka. Tak ada yang benar-benar bagus wajah bahkan tubuhnya. Mereka banyak yang tak utuh dari tubuhnya, entah bagian apapun. Setelah merasa tenang, aku disuruh agar istirahat saja di kamarku.
Aku hanya mengangguk saja menjawab perintah ibu. Setelah merebahkan badan di kasur, aku mencoba untuk memejamkan mata agar tertidur, tapi sudah beberapa saat tak kunjung terlelap. Sosok hantu yang tadi mulai menghantui pikiranku. Sudahlah, tidak perlu pikirkan lagi, gumamku dalam hati. Namun ketika mata akan terlelap, tiba-tiba desisan itu kembali terdengar. Kini suara itu memang berada dekat. Mataku terbuka lebar dan jantungku mulai berdetak kencang. Semakin aku mengusir pikiran tentangnya, semakin terdengar jelas suara desisan itu. Ketika beranjak dari kasur dan berusaha keluar kamar, kini hantu itu muncul dari bawah kaki dan di bawah tempat tidurku. Aku ingin diam di sini. Aku ingin tinggal di sini. Kembali kata-kata itu terucap dari dia dengan suara serak. Aku mencoba berlari dan akhirnya terjatuh. Kakekmu sudah bikin aku seperti ini. Jadi, aku ingin diam di sini dan tinggal di sini. Ia merangkak keluar dari kegelapan bawah tempat tidur. Kini hantu itu mewujudkan wajah yang hancur berantakan. Bola mata sebelah sudah bolong dan mengeluarkan darah. Sambil terus menyeringai, ia masih saja berkata ingin tinggal di sini. Aku mencoba berinteraksi dengannya dan mengatakan bahwa jika dia ingin tetap tinggal di sini, jangan pernah mengganggu orang lain. Ia mengangguk, tanda setuju. Namun sebelum ia bilang, ia bercerita bahwa dulu ketika kakeknya masih ada, ia tinggal dan berdiam di sebuah pohon mangga di belakang rumah. Karena pohonnya sudah tidak berbuah lagi dan malah menimbulkan banyak ulat. Akhirnya kakek menebang pohonnya. Saat itulah sebelah kaki dari hantu itu terkampak oleh kakek. Bukan hanya rumah hantu itu yang tidak ada, kakinya hampir saja putus dan berlubang. Mendengar cerita tersebut memang sedikit membuatku berpikir, memang makhluk seperti itu tidak selamanya baik dan berkata jujur. Kata kakek sih begitu. Dan setelah ada kesepakatan di antara aku dan hantu itu, ia langsung menghilang. Hari demi hari berlalu, dan memang aku selalu melihat hantu itu berada di rumah. Katanya ia akan jadi penunggu rumah dan menjaga keluargaku dari orang jahat ataupun makhluk lain. Setelah tamat sekolah SMP, aku dan keluarga pindah keluar kota. Memang tak ada hak kami terus berdiam di rumah itu karena punya bibi atau adiknya ibuku. Tapi katanya, setelah kepergian kami keluar kota, rumah itu tidak ada yang menempati sama sekali. Bibi dan omku memiliki rumah sendiri di perbatasan kota. Uwa atau kakak ibuku atau para tetangga yang melewati rumah itu sering melihat sosok si pincang dari balik kaca jendela. Dan seringkali mendengar lantunan kidung dari dalam rumah yang memang gelap karena mungkin lampu di dalam sudah tidak menyala lagi. Demikian cerpen horor kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.